dan yang akan menyampaikan dan memaparkan materi yang pertama terkait dengan masalah tata kelola keorganisasian. Itu nanti akan dipaparkan oleh Kiai Jamal, beliau pengurus dari PCNO. Di samping itu juga Ketua Lembaga Perekonomian PCNO, dan kepada beliau kami persilahkan untuk memberikan paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua MWC Kecamatan Cempaka Putih, Hinal Kiram, Ustadz Kiai Haji Mas Rohin. Yang saya hormati Ketua Ranting Cempaka Putih Barat, Ustadz Yusuf. Yang saya hormati para pengurus MWC maupun ranting-ranting di bawah MWC Cempaka Putih. Alhamdulillah, segala puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia iman, Islam, sehat walafiat, sehingga alhamdulillah pada siang yang berbahagia ini kita dapat sama-sama bermuajahah untuk bersilaturahmi, untuk berkonsolidasi bagaimana memperkuat struktur Jam'iyah Nahdlatul Ulama di tingkat MWC, di tingkat ranting, dan mungkin juga lembaga-lembaga yang ada di bawah atau di lingkup MWC Cempaka Putih. Sholawat serta salam tak lupa kita tujukan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita di rumah, keturunan kita semua mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian, tadi Ketua MWC menyampaikan bahwa saya akan menyampaikan diamanahi untuk berbicara mengenai keorganisasian. Cuman saya ingin sedikit, karena waktunya juga sedikit, menyampaikan sedikit tentang keorganisasian. Bahwa Nahdlatul Ulama yang sebelumnya pada tahun 1918 berdiri Nahdlatul Tujar. Selanjutnya juga berdiri Nahdlatul Wathon. Yang keduanya ini adalah merupakan embrio atau cikal bakal dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang didirikan pada tahun 1926. Perjalanan semenjak didirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini tentu tidak langsung besar seperti sebesar saat ini. Tetap membutuhkan perjuangan para ulama, para kiai. Di samping itu, di dalam pertumbuhannya, di dalam perjalanannya Nahdlatul Ulama, tidak semua orang bisa serta-merta masuk sebagai pengurus Nahdlatul Ulama. Akan dilihat kealimannya, akan dilihat sanadnya, akan dilihat kesehatan rohani jasmaninya. Sehingga pertumbuhan Nahdlatul Ulama itu di awal-awal pendiriannya juga
tidak langsung besar. Prosesnya panjang. Nah, setelah perjalanan mulai dari lahirnya sampai 1955 baru Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu bisa besar, karena pada waktu itu Jam'iyah Nahdlatul Ulama ikut atau berubah menjadi peserta partai pemilu. Jadi kalau di awal-awal nggak semuanya orang bisa masuk sebagai struktur Jam'iyah, tidak bisa langsung menjadi anggota karena seleksinya ketat. Kalau dulu 19 di bawah 19 sekitar di bawah 1950-an, Bang Urip nggak bisa jadi struktur. Saya nggak bisa jadi struktur karena begitu ketatnya seleksi. Nah, pada waktu 1955 berubah menjadi partai politik. Semenjak itulah Nahdlatul Ulama tumbuh menjadi Jam'iyah yang besar di negeri tercinta, negara Republik Indonesia. Waktu itu kalau nggak salah menjadi pemenang pemilu 3 besar dengan perolehan 18% suara. Kalau nggak salah ya, pemenang pemilu pada saat itu adalah yang pertama Masyumi, yang kedua PNI, yang ketiga Nahdlatul Ulama. Nah, semenjak itulah Jam'iyah Nahdlatul Ulama tumbuh besar seperti bola salju sampai sekarang. Sekarang berapa jumlahnya? Pada tahun 2020 dilaksanakan survei berapa sih jumlah warga Nahdliyin yang ada di negeri tercinta ini. Survei menunjukkan bahwa umat Islam yang mengaku sebagai warga Nahdliyin sebesar 50,5% dari jumlah Muslim yang ada di Indonesia. Kalau jumlah mayoritas penduduk di negeri ini 240 juta, 50,5%-nya adalah 120 juta orang. Ini jumlah yang sangat besar. 4 kali lipat jumlahnya, 4 kali lipat dari jumlah penduduk Saudi Arabia yang sekitar 40 ribuan, 40 jutaan, atau sekitar 120 kali lipat dari penduduk Uni Emirat Arab yang penduduknya 1 juta. Bahwa jumlah Nahdliyin di Indonesia ini sudah menjadi entitas nasional, sudah menjadi kelompok besar nasional. Karena jumlah kelompoknya besar, strukturnya ada di seluruh wilayah, maka jangkauannya itu sangat luas. Jangkauan struktur dari PBNU, dari wilayah NU, PCNU, MWC, ranting, itu jangkauannya seluruh Indonesia. Apalagi dengan adanya medsos sekarang. Kita di sini di Cempaka Putih dapat terhubung dengan ranting yang ada di Aceh. Kita yang ada di Cempaka Putih dapat mudahnya terhubung ke Merauke. Jam'iyah yang besar
ini tentu tidak hanya jalan begitu saja. Kita punya visi dan misi. Visi yang pertama adalah merawat dan melestarikan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena sejak dulu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini terus dirongrong. Oleh karena itu, kita sebagai warga Nahdiyin yang mempunyai visi misi menjaga dan merawat Ahlus Sunnah wal Jamaah itu harus konsisten untuk merawat akidah ini dengan terus melestarikan kebiasaan-kebiasaan dalam beramaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, visinya adalah sebagai benteng keragaman. Karena kita jumlahnya mayoritas, Bapak. Maka kita mengemban sebagai jamiah yang menjaga benteng kebinekaan. Dan juga mempunyai misi sebagai penjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini visi yang besar. Karena apa? Karena kita jamiah yang besar. Pada tahun 2002, kita semua masih ingat peristiwa di Bali, yaitu bom Bali, yang menimbulkan korban ratusan. Lantas setelah itu terjadi peristiwa-peristiwa, insiden-insiden radikalisme seperti peristiwa pengeboman Kuningan. Lantas yang terakhir ada yang besar itu peristiwa pengeboman di Sarinah. Siapa pelakunya? Apakah pelakunya pakai peci hitam, ada logo Nahdlatul Ulama? Enggak, bukan. Dari tahun 2002, salah satu pelakunya di situ ada Amrozi, ada siapa lagi ya? Banyak lah. Imam apa Pak? Imam Samudra. Entah dari mana itu. Oh gitu. Masya Allah. Ciri-cirinya adalah celananya cingkrang. Ada juga yang janggutnya lebat. Pecinya bukan kayak kita, peci begini. Artinya pelakunya adalah bukan warga Nahdiyin. Siapa mereka? Ya mungkin bisa dibilang kaum Khawarij, mungkin orang-orang yang tidak punya toleransi dalam berkehidupan beragama. Orang yang tidak peduli kalau mereka membuat tindakan itu, di situ juga korbannya saudara kita kaum muslimin. Nah, itulah bahwa kita harus dapat menjadi benteng keragaman. Karena kita sangat toleran dengan saudara-saudara kita untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau warga Nahdiyin udah pasti sangat toleran. Karena kesehariannya dari majelis zikir ke majelis zikir, dari majelis tahlil ke majelis tahlil, dari majelis ilmu ke majelis ilmu.
dari majelis maulid ke majelis maulid. Jadi karena silaturahminya kuat, jadi warga Nahdien itu sangat toleran terhadap dengan saudara yang tidak seiman aja bisa toleran, bisa berdampingan, apalagi dengan saudara sendiri. Makanya beda pelaku pengeboman di Sarinah itu beda. Pecinya nggak hitam. Gitu. Ya mohon maaf ya, ini kan hanya mencari apa sih, menggambarkan yang hanya mudah. Itu visi yang kedua. Lantas kita sebagai pengurus tentu juga harus mempunyai visi bagaimana merawat dan melayani warga Nahdien yang 50% ada di lingkungan kita. Kita nggak boleh menutup mata bahwa di sekeliling kita 50% lebih dari mereka adalah keluarga kita, keluarga Nahdien. Emang nggak kelihatan. Makanya harus dikasih stimulus, dikasih perangsang, dikasih pancingan. Coba kalau dikasih pancingan pasti akan keluar. Kasih aja sembako. Nanti pasti semua akan mengaku sebagai warga Nahdien. Coba dikasih rangsangan. Ya kalau saya laki-laki kan kalau dirangsang langsung bangun kan gitu. Hadirin sekalian, bahwa untuk melayani dan merawat warga Nahdien ini dibutuhkan struktur yang kuat. Tanpa struktur yang kuat, tidak mungkin kita dapat melayani jamiah ini, warga Nahdien. Nah, akibatnya ya mereka akan kecewa dan lari. Oleh karena itu, kita semua mempunyai kepentingan bahwa Jamiah Nahdlatul Ulama di Cempaka Putih ini harus tumbuh dan berkembang beserta banom-banomnya. Amin. Kalau di Kemayoran, ini bukannya membanding-bandingkan, bukan. Tetapi kita harus memotivasi diri kita sendiri agar memiliki semangat yang sama dengan saudara-saudara di kecamatan lain. Alhamdulillah, IPP Ibnunya tumbuh. Walaupun ketua Ibnunya dari dulu dari Cempaka Putih. Keren. Dulu ketuanya Bang Amar. Bang Amar selesai, gantinya Bang Iqbal. Tapi kenapa pada hari ini mereka nggak hadir? Tapi kenapa teman-teman Ibnu hari ini nggak hadir? Lantas juga alhamdulillah, Fatayat di Kecamatan Kemayoran juga tumbuh. Jumlahnya mungkin sudah bisa di angka 100. Dan insya Allah akan tumbuh terus. Tetapi saya belum lihat Fatayat di Kecamatan Cempaka Putih ini. Karena saya sebagai struktur di Cempaka Putih, di Kemayoran juga, saya komunikasi terus, mendorong terus teman-teman Ibnu, teman-teman Fatayat. Malah kalau dengan Fatayat saya rapat itu hampir setiap hari, sampai tengah malam, sering tengah malam saya rapat beneran, karena pengurus Fatayatnya adalah istri saya sendiri. Jadi ketemu setiap hari, kita membicarakan terus bagaimana membawa Fatayat ini. Regenerasi ini harus tumbuh. Ibnu IPPNU adalah jenjang yang paling bawah. Kisaran umur 17 sampai 22-25. Di atasnya ada Ansor, Banser, 25 sampai 40. Selanjutnya ada NU
Nah, kalau ibnunya nggak tumbuh, maka nanti ansornya kosong. Kalau ansornya kosong, nanti struktur NU-nya akan kosong, akan terjadi lagi kekosongan, terjadi lagi kekosongan. Maka kita sebagai pembawa misi yang tadi, yang banyak tadi, maka akan timbul lagi kekosongan, sehingga bisa berakibat itu warga Nahdien pada lari ke ke itikad yang lain, sehingga tumbuh lagi radikalisme. Itu yang nggak kita kepengen. Makanya belum lagi kita bicara bagaimana membangun harkat martabat Jamiah warga Nahdien ini. Nah, ini mestinya Jamiah Nahdlatul Ulama khususnya ya di Kemayoran, Cempaka Putih, ini harus sudah tumbuh sedemikian pesat, karena Jamiah ini adalah Jamiah yang besar dan ditunggu eksistensinya di masyarakat. Kita bukan hanya rapat kegiatan saja, tetapi udah harus mengacu kepada percepatan, kegiatan yang mengacu kepada percepatan kualitas dan kuantitas Jamiah ini. Ya nggak apa-apa, sekarang kuantitasnya dulu, jumlahnya dulu kita banyakin, baru nanti seiring dengan jumlah yang tumbuh, kualitasnya kita tambahin. Memang nggak gampang, Bapak Saudara, untuk membangun Jamiah ini. Karena ya alhamdulillah strukturnya sudah banyak. Walaupun belum lengkap. Program juga sudah dijalani. Ya mungkin stimulusnya masih kurang. Makanya kadang juga saya gregetan juga bagaimana, ya karena ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya anggaran. Benar nggak? Kita mau bikin kegiatan tanpa anggaran sulit. Makanya saya nggak sabar pengen buru-buru jadi anggota dewan. Ini bu anggota dewan kelurahan maksudnya. LMK, ya kan bisa nyari anggaran. Kalau dewan yang lain mah masih jauh. Oh udah. Iya. Bapak, saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan acara pada hari ini dapat lebih mempererat tali silaturahmi kita, sehingga koordinasi di antara kita sebagai pengurus akan lebih kuat, sehingga akan besok setelah hari ini akan tumbuh pemikiran untuk bagaimana percepatan Jamiah Nahdlatul Ulama beserta banom-banomnya. Ini kita berhak, Pak, mengintervensi banom-banom kita. Intervensi dalam arti mereka harus jalan, harus bergerak, harus besar. Kita tidak mengintervensi strukturnya, tidak. Kita tidak mengintervensi kegiatannya, tidak. Tapi kita mengintervensi bagaimana mereka harus jalan dan besar. Itu kita punya kewajiban sebagai orang tua. Karena sekali lagi, kalau ada terjadi kekosongan di bawah, maka nanti akan terjadi lagi kekosongan di atas. Sehingga banyak hal-hal yang kita tidak harapkan terjadi di wilayah kita, terjadi di negeri Indonesia tercinta. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, karena waktunya juga sudah mepet. Terima kasih atas kehadiran dan waktunya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.